sesuatu isu hukum di dalamnya bisa kalian angkat. Tolak lah semua gitu, karena ini terlalu anggapannya ini udah biasa gitu. Banyak kan yang bilang kayak ini pakai AI nih. Iya, kelihatan gitu, pakai GPT nih gitu. Halo Tunas Yuris, Selamat datang di Caslog podcast berdialog. Jadi kenalin aku Krisnanda Aku Gus Rian. yang pada kesempatan kali ini akan melaksanakan podcast terkait dengan penyusunan skripsi terkhususnya di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Nah, sebelum kita akan membahas lebih lanjut mengenai alur penyusunan skripsi, pada hari ini kita akan kedatangan dua alumni Fakultas Hukum yang sangat berpengalaman di bidang alur penyusunan skripsi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita undang Kak Ayu dan Kak Yogi. Halo Kak Ayu. Halo Kak, halo James. Halo Kak Yogi. Halo Kak, silahkan duduk Kak. Nah, mungkin boleh perkenalkan diri ulang dan juga gimana nih kabarnya kakak-kakak sekalian. Halo teman-teman, kenalin nama aku Ayu Sri Undari. Aku alumni dari Fakultas Hukum Universitas Udayana angkatan tahun 2020. Baik, halo teman-teman Tunas Yuris. Kenalin nama aku Yogi Aditya Putra, aku dari angkatan 20 juga, dan kabar aku hari ini sangat luar biasa. Mungkin boleh Kak diceritain sedikit ke teman-teman Tunas Yuris nih Kak, gimana sih pengalaman kakak ini selama kakak berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana? Oke, mungkin dari aku dulu ya, Gi. Kalau aku sendiri itu gabung di Fakultas Hukum pastinya tahun 2020 ya barengan sama Yogi. Terus di tahun 2021 kebetulan kakak pernah ikut CMCC, Constitutional Moot Court Competition, itu yang diselenggarakan sama Mahkamah Konstitusi. Kemudian di tahun 2022 ada ikut beberapa penelitian lah bersama dengan dosen-dosen. Kemudian 2023 kebetulan kakak terpilih untuk menjadi mahasiswa berprestasi di Fakultas Hukum dan lanjut juga ke tingkat universitas. Selebihnya kemudian di tahun 2024 kakak akhirnya lulus ya sama Yogi juga dari Fakultas Hukum Udayana. Oke, terima kasih Kak. Oke, kalau aku sih nggak terlalu aktif kayak Ayu ya. Aku juga masuk tahun 2020, itu zamannya COVID teman-teman, dan online kuliahnya, kegiatan juga, kebanyakan online juga. Dan pertama kali aku ikut organisasi itu panitia ya, karena saya panitia itu aku dulu di SCIL, pernah di AOMCC, itu yang pertama kali. Nah, setelah aku berpengalaman juga di sana jadi panitia, aku langsung ikut di BEM UNUD, itu kalau nggak salah tahun 2021-2022. Nah, di BEM UNUD 2 periode juga. Dan terakhir aku sempat juga berkegiatan juga di universitas, itu di KPRM, itu bantu temen juga, itu terakhir kegiatanku, dan itu sama menyusun skripsi. Dan ya sama Kak Ayu juga, Sungkara, lulus tepat waktu juga meskipun banyak ikut organisasi. Nah, Kak, kalau dari tadi pengalaman kakak kan agak ada sambungannya nih ke alur penyusunan skripsi dari Kak Ayu, misalnya penelitian, dan juga Kak Yogi juga beberapa pengalaman kampusnya. Nah, mungkin pertama-tama untuk Tunas Yuris juga yang mungkin belum lulus atau ada di semester akhir nih, kan lagi sangat berhubungan nih dengan skripsi nih. Mungkin gimana sih Kak alur penyusunan skripsi yang mungkin bisa Kakak jelasin? Oke, mungkin kalau alur skripsi itu pertama pastinya teman-teman perlu nyari topiknya dulu ya. Bener. Kan kalian nggak mungkin ngajuin gitu tiba-tiba tanpa kepikiran topiknya apa. Pastinya pertama dari alur skripsi adalah kalian cari topiknya dulu, topik penelitiannya, kemudian kalian mulailah lihat juga buku pedoman, udah ada kan ya? Bener, itu udah. kalian buka, terus kalian lihat sistematikanya itu apa aja sih, bab 1 itu isinya apa, sampai bab 5 itu isinya apa aja, kemudian mulai susun proposalnya juga ya Gi ya, dan melaksanakan penelitiannya. Terus nanti sisanya itu mungkin bakalan jelasin sama Kak Yogi juga, karena jujur aja waktu kakak selama skripsian itu kakak tuh juga banyak banget dibantu sama Kak Yogi dari segi administrasi, dari segi tata cara dan alur itu semuanya di Kak Yogi. Kayaknya itu bakal lebih banyak di Kak Yoginya sih ngejelasin. Yes. Berarti kakak ini kerja sama nih ceritanya berdua. Oke, mungkin dari Kak Yogi silahkan. Oke, kalau pembahasan secara teoritis nih udah bener ya. Ayo yang jagonya teman-teman. Mungkin aku secara teknisnya. Nah, ketika kalian sudah tahu
udah punya proposal, itu kalian pasti ngajuinnya tuh di TU Akademik dulu. Nah, mungkin sebelum ngajuin TU Akademik kalian harus lakuin namanya Turnitin. Yeah. Nah, setelah diturnitin itu bisa hubungi Pak Gus Mardi namanya. Pak Gus Mardi, setelah itu kalian kirim proposal kalian dulu, habis setelah dikirim nanti bakal dikirim hasil turnitinnya. Nah, nanti kalian udah buat surat-surat kayak pernyataan plagiat, habis itu surat pengajuan proposal dan surat-surat lainnya. Habis itu kalau udah kalian di bawah 40%, baru bisa diterima diterima secara gini ya, maksudnya administrasinya dulu, secara administrasi diterima. Habis itu nanti penentunya adalah tetap di Kaprodi sama di kepala bagian, tapi itu biasanya di Kaprodi sama di WD1 yang nentuinnya apakah itu layak Kak skripsi ini diteliti atau enggak. Oleh sebab itu kalian pertama ngajuin dulu ke akademi. Setelah kalian ngajuin itu kalian bakal dikasih akun Sintanya sama akademik, dibuatin, kalian login akun Sinta itu gunain FH Hotspot. Nah, kalau di luar FH Hotspot itu nggak bisa. Maka oleh sebab itu kita ngajuin biasanya di kampus. Harus di kampus kita ngajuin. Nanti semoga kedepannya bisa dilakuin di mana-mana saja, karena masih sistemnya itu masih dieratin lah. Wifi-nya cuma bisa FH Hotspot aja. Nah, setelah kalian ngajuin di Sinta itu udah clear secara secara akun Sinta udah clear. Nah, kalian nunggu itu mungkin 14 hari, mungkin 5 hari, 10 hari itu kalian tunggu ACC dari akademik terlebih dahulu, apakah secara format udah benar, apakah upload file kalian di Sinta itu udah benar, baru lanjut biasanya langsung menunggu accept dari wakil dekan 1 di bidang akademik ataupun juga Kaprodi. Nah, setelah kalian di sana diterima proposal kalian, langsung itu lanjut ke kepala bagian. Nah, di kepala bagian ini biasanya yang nentuin siapa yang bakal jadi pembimbing kalian. Berarti nggak bisa request ya Kak ya? Kalau masalah request itu silakan kalian hubungi kepala bagian. Ya, aku nggak bisa. Kadang-kadang orang-orang ada yang request, kadang-kadang nggak. Tapi secara alurnya seperti itulah. Nah, setelah nanti kalian udah selesai dapat pembimbing di kepala bagian dan udah diterima, kalian nunggu SK dulu nih. Nah, di nunggu SK ini kalian di Bu Trisna biasanya. Di Bu Trisna tuh di lantai 3 di ruang tata usaha dokter nggak salah. Habis itu setelah SK kalian keluar, baru kalian bisa lanjut bimbingan. Mungkin itu sederhananya teman-teman ya, alur pengajuan proposal dulu nih. Kalau skripsi masih banyak. Sangat insightful banget nih Kak Ayu dan Kak Yogi nih masalah skripsi. Mungkin bisa dilanjut? Oke. Nah, tadi kan tahap pertama kan nyusun topik Kak ya. Nah, nanti kan kakak ini juga di selama kuliah itu banyak nih Kak kegiatannya. Ada yang di lomba, ada yang di organisasi gitu. Kapan Kakak memikirkan topik untuk skripsi itu Kak? Dan gimana sih Kak, maksudnya kayak apakah research kah atau nonton berita kah gitu? Mungkin bisa diceritain. Kalau dari kakak pribadi, sebenarnya jujur aja baru kepikiran buat nulis skripsi itu di tahun 2023 ya. Jadi waktu setelah selesai KKN lah gitu. Dan ini uniknya adalah kenapa kakak waktu itu kepikiran buat nulis skripsi, karena ini orang sebelahnya juga sebenarnya. Waktu itu kita sempat KKN, ada suatu momen dimana kita ada satu kegiatan ya. Terus kita tuh ada di perpus lah gitu, lihat skripsi orang. Dan setelah itu baru kepikiran, oh ternyata aku di semester akhir ini udah harus nyari topik nih sekarang. Baru ketar-ketirnya tuh baru waktu itu gitu. Cuman sebenarnya kalau misalkan kita balik lagi ke tataran idealnya, kalian itu kapan udah mulai nyari topik, itu sebenarnya dari sekarang kalau masih maba pun udah bisa gitu kan nyari topik-topik. Kalian itu yang kakak sering lihat ya, termasuk yang kakak alamin juga, itu kesalahannya adalah ketika kakak merasa topik itu harus yang benar-benar kompleks banget gitu, yang jauh banget. Padahal ternyata kalau kalian nyari topik skripsi itu bisa lihat dari keadaan sekitar kalian dulu loh gitu. Contohnya kalau kalian tadi di jalan sampai ke sini tuh kan pasti ada sesuatu yang kalian temuin tuh di jalan. Entah itu misalkan kalau tadi aku ngeliat ada pengemis gitu, anak kecil gitu jadi pengemis. Aku bisa bertanya-tanya sebenarnya itu ada nggak sih aturan melindungi mereka? Itu kan bisa juga gitu, jadi sebagai topik skripsi gitu.
banyak yang nggak kepikiran tuh sampai ke sana. Dipikirnya tuh topik skripsi itu harus sesuatu yang bener-bener mega banget gitu, harus yang bener wah banget sampai mengubah tatanan dunia gitu lah ya. Tapi ternyata kalau topik skripsi itu sesimpel itu loh. Kalian bisa temuin di sehari-hari. Cuman sekarang ibaratnya adalah kalian mau nggak sih aware gitu untuk melakukan hal itu, karena kan biasa kita menjalani hari-hari itu kayak ya udah habis aja harinya gitu, kita lewatin itu aja tanpa kita sadar dan present in the moment gitu. Jadi itu sih kalau menurut kakak, topik itu kalian mulai aja dari hal yang kalian sukain. Misalkan kalau kalian suka sepak bola, mungkin ada sesuatu isu hukum di dalamnya bisa kalian angkat, itu bisa juga jadi sebagai topik skripsi. Berarti lebih ke peka ke lingkungan kita sih kayak untuk topik betul ya. banget. Oke, kalau dari Kak Aku sih cukup rumit ya, karena jujur nih, aku langsung cerita pengalaman di teman-teman Tunas Yuris. Karena gini, waktu aku ngajuin sebelum aku ngajuin judul, aku udah nyediain judul 10 nih. jujur, nyediain judul 10. Sangat proper nih. Aku langsung konsultasi lah sama dosen, itu Pak Subah Karma, sama juga dosen-dosen lain. Ternyata judul-judulku semua ditolak. Itu sakit hati nggak sih? Cuma udah, tapi itu kita dikasih petunjuk juga. Pakai inilah gitu. Anggapnya kalian harus bahas ini, dibilang ini. Nah, kenapa aku ngambil pilihan topik sebanyak itu? Karena apa? Karena ibaratkan aku mau fokus dari awal. Aku pengen pendidikan itu normatif. Karena aku punya target nih teman-teman gitu. Karena ketika kita penelitian normatif, kita kan berpacu pada kekosongan, kekaburan, atau memang konflik norma. Nah, jadi memang menurutku itu bahasanya kayak sederhana deh gitu. Ternyata nggak sederhana gitu ya. Kayak sederhana. Dari sanalah aku mikir dari semester berapa ya? Semester 5 ya, semester 5, semester 4, pokoknya setelah medpen, itu aku mikir oke, aku normatif nih. Itu rencana mau normatif gitu. Karena lebih cepat juga berita-berita dari kakak-kakak lu cepat juga itu kan normatif. Setelah itu karena terlalu fokus di normatif, jadi memang judulku semua normatif kan. Nah, judul-judul yang normatif itu ditolak lah semua gitu. Karena ini terlalu anggapannya ini udah biasa gitu. Oleh sebab itu carilah yang luar biasa, ternyata harus nih judul yang luar biasa yang memang terupdate gitu loh. Jadi kita nggak semata-mata baru kita normatif. Kalian pakai kekosongan norma, padahal ini udah diatur itu anggap aja nggak diatur gitu. Itu kan kadang-kadang sering ya, itu yang bakal jadi kendala nanti di pembuatan bab-bab selanjutnya, bab 3, bab 4, apalagi kesimpulan. Oleh sebab itu, karena aku dikasih usulan itu waktu itu tentang perumda gitu, nah di sana kasih topik, coba kamu bahas ini, pelajarin dulu, aku pelajarin dulu gitu. Awalnya tertekan nih teman-teman, awalnya tertekan, cuma setelah aku pelajarin, oke, aku dapat celahnya, bisa aku normatif. Nah, dari sanalah aku lanjut itu bahas tentang Perumda Provinsi Bali. Emang kelihatannya adalah empiris kan, cuma pembahasan aku itu normatifnya, itu masalah perdanya gitu. Itu sih, itu pengalamannya. Oke, mungkin dari tadi kakak menceritakan tips dan kendala ya, mungkin ada nggak sih kendala-kendala lain mungkin dari segi mahasiswanya nih dalam penulisan skripsi ini yang mungkin kakak tahu nih dari teman-temannya gimana ciri khasnya gitu. Mungkin dari Kak Ayu. Sebenarnya kalau kendala skripsi itu tergantung sama individu masing-masing ya. Karena kita tuh skripsi kan sebenarnya nggak ada deadline ya. Jadi kalau misalkan tugas kuliah tuh kalian dikasih deadline gitu. Hari ini harus selesai, hari apa harus selesai. Sedangkan kalau skripsi itu kalian berpacu sama diri kalian sendiri. Kalau kalian males ya itu jadi kendalanya kalian gitu. Kalau misalkan kalian rajin kayak Yogi yang udah mulai dari semester 5 gitu kan, itu nggak jadi masalah gitu mungkin. Jadi kalau misalkan ditanyain soal kendala dari kakak pribadi, waktu itu emang kendalanya adalah soal waktu kayak gitu kan. Terus nyari topik itu pun sebenarnya emang nggak sesimpel itu kayak yang Yogi bilang. Mungkin ada yang udah pernah bahas sebelumnya gitu kan, kita juga perlu studi literatur terlebih dahulu. Kemudian kalau kendala lainnya mungkin dari segi administrasi ya. Kalau administrasi itu kan sebenarnya adalah hal yang mungkin orang pikir tuh agak minor gitu ya. Mereka lebih fokus sama topik skripsinya, lebih fokus pada substansinya, tetapi hal yang minor itu ternyata juga berdampak loh pada kecepatan kalian buat lulus nantinya. Makanya kalian itu kalau misalkan skripsian
Kalau kakak pribadi sebenarnya tuh orangnya nggak mau ngerepotin orang lain sebenarnya kan. Sok-sokan mandiri aja gitu. Pengen ya apa-apa sendiri. Aku nggak pengen ngerepotin orang lain. Tapi ujung-ujungnya, oh ternyata aku nggak bisa lo sendiri gitu. Aku harus hubungin teman, tanyain kakak tingkat, tanyain teman-teman kalian mungkin udah ngajuin duluan. Kira-kira alurnya tuh gimana sih? Karena kalau soal kendala itu kan pastinya kendala yang berulang gitu ya, nggak mungkin cuma kita aja yang pernah ngalamin itu sebelumnya. Pasti udah ada kakak tingkat yang ngalamin atau teman kita yang ngalamin. Sekarang tinggal kita cari tahu aja sebenarnya kendala itu apa supaya kita tuh nggak ngulangin kesalahan yang sama atau kendala yang sama gitu. Oh gitu. Mungkin dari Kak Yogi gimana nih Kak Yogi? Iya, sama kayak juga ya. Cuma aku waktu itu aku langsung sharing sendiri ya pengalaman skripsiku aja ya. Karena setiap kendala di setiap PK pengkhususan tuh beda-beda teman-teman. Karena pas aku di Perdata juga secara gini mungkin nggak terlalu kendala. Cuma metode yang poinnya adalah ketika kalian ngajuin proposal tuh, itu kalian benar-benar harus menemukan. Aku misalnya metode normatif, aku misalnya metode empiris gitu. Itu harus benar-benar itu ada gitu. Maksudnya gini, kalau normatif tuh kan tetap kayak tadi ada kekosongan, kekaburan, sama konflik norma. Itu harus ada pilihannya salah satu pun itu harus ada. Kalau empiris misalnya desin dan solennya itu harus benar ada. Karena ketika di proposal kita ini nggak bener nih, itu bakal sangat kendala banget di bab 3, bab 4, apalagi belum lagi pembahasan kesimpulan. Kalau orang-orang kan mikirnya kesimpulan itu paling gampang ya. Tapi jujur, aku sendiri kendala tuh benar-benar waktu di kesimpulan. Karena saking banyaknya kita bahas, saking luasnya kita bahas, dan mungkin karena skripsiku adalah kekosongan norma, aku mikir nih gimana cara buat kesimpulan dengan banyak halaman ini gitu. Itu yang susah loh, menyederhanakan dari pemikiran yang luas jadi sederhana itu susah. Makanya ketika kalian udah bener di proposal, ya langsung karena lancar sih waktu kita buat bab 3, bab 4 itu. Dan sering terjadi adalah ketika kita stuck gitu. Tahu nggak? Kita udah buat nih, apa ya aku buat ya? Itu sering terjadi. Apa ya habis nih ya tak buat ya? Apalagi kalian nggak sesuai dengan outline, karena nanti skripsi itu kan kalian setelah ada proposal kalian buat outline-nya. Outline itu kayak per bab apa dibahas bla 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 bla. Nah, biasanya di pertengahan di bab 3 itu ya, bab 3 bab 4 tuh. Kok nggak sesuai ya? Tiba-tiba kepikiran yang lain. Nah, itu kadang-kadang kita terkecoh nih. Oleh sebab itu perlu kita bimbingan. Nah, di sana kita tanya ini, Pak, apa yang bagusnya kita buat ya. Kalian nggak masalah bimbingan tuh kalian bukan kayak kalian ujian teman-teman. Maksudnya kan kalian nanti ditanya ini bukan kayak gitu. Cuma di saat gunanya pembimbing tuh memang kalian bimbingan gitu untuk menyempurnakan skripsi kalian ini gitu, proposal kalian ini. Makanya pakai juga alat-alat gitu kadang-kadang kan. Aduh, alat nih. Aduh. Kalau kalian stuck, kalian bisa pakai AI boleh. Maksudnya ya Google boleh, apalagi kalau kan ChatGPT, Gemini, apalah itu. Tapi tidak direkomendasikan ya, tidak direkomendasikan. Iya teman-teman. Gimana mungkin? Itu mungkin orang udah langsung mikir ini pluralisme gitu. Tapi sekarang tentang penempatannya aja gitu ya. Kalian pakai AI tools itu dalam hal apa gitu. Kalau misalkan kalian minta buat dia bikin latar belakang, salah dong kalau kayak. Iya benar. Tapi kalau jujur kakak pribadi selama melakukan penelitian dan pada saat udah ada AI tools itu kakak merasa terbantu banget karena kayak berasa punya pembimbing lain gitu, ibaratnya. Jadi kakak bisa cerita lah sama si ChatGPT ini ya kalau kakak pakainya. Terus kakak cerita kakak mau bahas tentang ini, kira-kira enaknya dibahasnya bagian pembahasan tuh bahas tentang apa aja atau permasalahannya di mana ya kira-kira, teori apa sih yang relevan. Itu tuh bisa banget kalian terbantukan. Poinnya adalah supaya dia itu nggak jadi suatu kesalahan dan bahkan menyalahi etika penulisan. Ketika kalian sudah mendapatkan jawaban dari ChatGPT ini, kalian research lagi gitu, carilah jurnal yang berkaitan, apakah ada penelitian yang mendukung pernyataan si ChatGPT ini. Jadi posisinya dia itu adalah sebagai pendamping kita gitu. Jadi kita dibantu banget dengan kehadirannya dia. Jadi banyak kan yang bilang kayak ini pakai AI nih. Iya, kelihatan gitu, pakai GPT nih gitu. Sebenarnya tuh soal pemanfaatannya aja nggak salah kok. Selama kalian tuh menggunakannya dengan cara yang benar. Oke, ini mungkin sisi lain atau perspektif lain dari AI menurut Kak Ayu dan Kak Yogi. Mungkin ini sebagai tips juga buat teman-teman nih semua. Nah, tadi menyambung soal etika nih, Cis. Gimana, Cis?
Oke, jadi kan sebelum kita masuk ke etika kak ya, kan tadi kakak ini ada bilang metode empiris sama normatif. Nah, gimana sih kak maksudnya kayak kita berpikir kita tuh bakalan pakai penelitian normatif nih, kita tuh bakalan pakai penelitian empiris nih gitu. Apakah ditentukan dari topik yang bakalan kita bawain kah, atau dari data-data yang bakalan kita survei nanti gitu? Mungkin bisa dijawab dulu kak. Ya, ayo dulu. Oke. Kalau masalah metode itu sebenarnya kita hukum itu kan sui generis ya. Yeah. Penelitian kita tuh berbeda sama ilmu-ilmu lainnya. Kalau misalkan ilmu lain mungkin kalian ada dengar kuantitatif, kualitatif, tapi kalau kita hukum kita kenal ada yang normatif, empiris yang tadi Cis bilang, itu sama ada satu lagi social legal. Cuman kalau kita sekarang S1 biasanya nggak sampai ke social legalnya ya, biasanya antara dua itu, normatif atau empirisnya. Kemudian kalau ditanya itu kita kapan sih milih normatif, kapan kita milih empiris, itu sebenarnya tergantung, kalau menurut kakak pribadi ya, itu tergantung perspektif yang mau kalian ambil. Karena kakak tuh selalu melihat setiap permasalahan itu bisa dilihat dari dua sisi gitu. Secara normatif bisa, secara empiris bisa. Kalau kakak biasanya lihat suatu topik, misalkan suatu permasalahan, yang pertama kali kakak telusurin itu pasti aturannya dulu. Normatif kan jatuhnya ya, kalau kayak gitu. Kakak lihat dulu aturannya, normanya ada nggak? Oh, kalau nggak ada berarti dia norma kosong gitu. Tapi kalau misalkan dia ada, ternyata aturan masih nggak jelas, berarti dia norma kabur gitu. Atau ternyata dia ada, tapi diatur di aturan yang lainnya dan itu bertentangan, oh berarti dia konflik gitu, masuknya ke normatif. Normatif. Tapi ketika kalian lihat, wah aturannya udah jelas nih, aturannya nggak ada bersimpangan satu sama lain, itu kalian bisa oper lagi ke empirisnya. Kalian lihat di lapangannya gimana sih gitu. Kan aturannya udah jelas nih, misalkan orang dilarang menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm gitu misalkan kan. Itu udah jelas kan ada aturannya. Tapi kenapa sih orang-orang di lapangan masih banyak yang nggak pakai helm? Itu tuh bisa kalian teliti juga secara empirisnya gitu. Ternyata ada faktor ini loh. Kalau misalkan dikaitkan sama teori, ada teorinya Lawrence misalkan, kita lihat legal substance-nya seperti apa, kita lihat legal structure-nya, mungkin mereka karena nggak ada polisi yang ngejaga ini di jalan raya gitu kan, atau dari legal culture-nya, emang dari masyarakatnya aja yang nggak punya kesadaran. Jadi sebenarnya itu dimulai dari kalian lihat dulu topiknya seperti apa, kalian telusuri dulu aturannya, apakah dia ada normanya. Kalau nggak ada berarti dia norma kosong. Kalau misalkan ada tetapi ternyata dia bertentangan berarti norma konflik. Kalau misalkan dia itu kabur, nggak jelas, itu namanya norma kabur. Kemudian kalian, kalau misalkan aturan udah jelas, berarti kalian oper ke empirisnya. Mungkin simpelnya kayak gitu ya Cis ya, antara kamu pilih normatif atau empiris itu tergantung pilihan kalian juga dan tergantung juga sama topiknya. Oke. Oke, kalau dari Tagi ada tambahan? Sepakat bilang nggak ya? Sepakat aja. Sederhananya gini, kalau sederhananya adalah ketika kalian pengen normatif, yang kalian teliti itu adalah normanya. Itu sederhananya. Apakah itu kekosongan, kekaburan, konflik, dan sebagainya. Pokoknya normanya yang kalian teliti. Jadi yang berdasarkan jurisprudensi, berdasarkan undang-undang, itu bebas. Yang penting kalian teliti adalah normanya ketika normatif. Kalau empiris nih, yang seperti tadi dibilang sama Ayu kan, desin dan solennya nih. Itu harus ada nih, desin dan solennya apa? Desinnya apa? Dasarnya apa? Kalau nggak tahu desin dan solen, silahkan kalian cek Google ya. Atau di Medpen pasti udah diajarin. Nah, kalau kalian udah nemu ini, kadang-kadang kan ada kalau kendala kita tuh biasa ketika nentuin topik itu adalah, ini bisa normatif, ini bisa empiris. Itu yang biasa jadi kendala. Apakah bisa nggak aku pakai kedua-duanya gitu? Sebenarnya bisa. Hanya saja kita di buku pedoman kita mungkin ya, aku nggak tahu waktu pedoman aku itu masih belum diatur tentang social legal itu. Makanya kita harus nentuin itu mau normatif apa empiris gitu. Ketika kalian mau nentuin normatif, udah kalian harus teliti normanya. Ketika memang kalian menentuin empirisnya, gimana implementasi dari norma itu. Itu sih sederhananya. Sama Kak Ayu tadi kok. Oh berarti itu juga bagian juga dari social legal ya kayak? Iya, kalau social legal tuh itu kalian di sana ada memang, misal contoh ada kekosongan norma juga ada, implementasi dari kekosongan norma itu ada. Gitu misalnya. Contoh dah kayak aku kemarin tentang perusahaan umum daerah kan, ada di Perda nomor 6 tuh tahun 2022. Itu ada sama kekosongan norma. Nah, impact dari kekosongan norma ini apa? Gitu loh. Impact dari kekosongan norma ini adalah ketika dia bermitra Perumda itu secara bebas, itu nggak ada aturannya. Itu contohnya. Emang secara BUMD itu undang-undang BUMD itu udah diatur, akan tetapi Perumda ini nggak ngatur. Gitu. Jadinya antara konflik ada, kosong ada, implementasi di norma ini ada gitu.
Mungkin itu ya, kalau ada tambahan silakan deh. Gabungan dari normatif empiris sih jatuhnya ya kalau social legal. Itu lebih berat pembahasannya, apalagi itu nanti kalau empiris tuh isi ngumpulin data ya. Jadi kalau misalkan ini kan masih tataran S1 Iya. kita nggak usah lah yang terlalu kompleks gitu. Kita bahasnya ya normatif sama empiris itu tadi. Dua itu aja dulu yang kalian teliti. Kecuali kalau mungkin emang ada yang punya idealisme yang lain, itu kan silakan. Beda lagi. Ya. silakan itu. Oke, mungkin lanjut saya tadi kan kita bahas tentang etika. Nah, kalau menurut kakak-kakak gimana etika penulisan skripsi yang baik nih kak? Jadi bisa dijelasin mungkin ke teman-teman Tunas. Kalau etika penulisan mungkin yang paling krusial tuh tentang plagiarisme ya. Kita banyak banget ya dengerin orang-orang itu nulis tinggal asal comot aja gitu. Iya. Penelitian yang lain itu udah pastinya menyalahi etika dalam penulisan. Jadi kalau teman-teman nulis skripsi itu pastiin kalian itu memang originalitasnya itu ada gitu. Kakak nggak bilang penelitian itu yang harus out of nowhere gitu ya. Tiba-tiba kalian tidur terus bangun tiba-tiba udah ada gitu. Itu kan nggak mungkin banget gitu. Kalau penelitian itu dia udah pasti melanjutkan penelitian dari sebelumnya. Sekarang misalnya kalau udah ketemu topiknya, kalian cari literatur yang berkaitan sama itu. Udah pernah nggak sih ada yang neliti? Kalau udah ada, kalian lihat gapnya di mana. Oh ternyata dia tuh kurang bahas di sebelah mana lalu gitu. Terus aku mau ngisiin penelitian ini di sisi ininya gitu. Jadi ada unsur kebaruannya. Meskipun dia itu bukannya 100% benar-benar mengubah dunia banget gitu, itu tuh nggak kayak gitu. Pemaknaan dari plagiarisme itu kadang orang-orang juga menyalahartikan, dikiranya kalau misalkan kita melanjutkan penelitian orang itu udah termasuk plagiat gitu, padahal kan kita meneruskan, ada gap penelitian yang kita isi di dalamnya. Mungkin itu pertama soal etika penulisannya ya. Kemudian mungkin udah banyak juga yang pakai jasa-jasa yang ngebantu kalian gitu ya, atau yang biasanya joki-joki, bahkan itu kan udah terang-terangan juga sekarang. Itu udah jelas banget menyalahi etika kan kalau menurut kakak. Kalau kakak sih mandangnya gini ya, kalian itu kan S1 tujuannya bukan hanya buat nyari gelar aja gitu. Benar. Sekarang itu skripsi ini anggap sebagai karya terakhir kalian gitu. Di S1 masa ya kalian mau minta karya ini kalian serahkan kepada orang lain buat mengerjakan itu. Nggak ada hal yang bisa kalian banggakan dari hal itu gitu kan. Jadi buatlah skripsi ini semampu kalian. Nggak harus yang luar biasa banget kok, nggak harus yang benar-benar bagus banget, itu nggak harus yang sempurna banget, tapi itu harus berasal dari jerih payah kalian supaya suatu saat kalian itu ada rasa bangga gitu. Aku pernah loh ternyata kuliah di FH Unmut dulu dan aku bikin skripsi ini sendirian. Aku nangis-nangis, aku malam-malam ada di coffee shop di sini, aku bisa nyelesain ini gitu. Ya, jadi ada rasa bangganya kalau menurut kakak di sana. Mungkin itu ya kalau dari segi etikanya. Iya, itu bener ya kata kayak Ayu ya. Secara apa namanya, secara luas, secara khususnya udah dijelasin sama Ayu teman-teman. Cuman aku jelasin secara contoh aja dah. Comot-comot footnote itu dah contohnya. Aku sering diajarin juga sama Prof Supasti, sama dosen-dosen yang lain juga. Kalau memang kalian ketika mau ngambil referensi gitu, itu kalian benar-benar harus benar ngambil referensi dari induknya gitu. Kalau seandainya memang kalian menemukan di skripsi orang lain itu referensi itu, jangan kalian salah-salah comot. Nah itu mungkin pengaruh juga secara etika batinnya kalian, gimana gitu, secara moral kalian silakan. Tapi kendala sekarang tuh ketika bahas etika kita nggak bisa ngejudge orang. Kamu comot nih gitu, karena apa mau comotnya gitu? Mending ngerti nggak? Contoh misalnya. Aku tahu misalnya nih teman kita nyomot dari orang lain gitu. Kalau memang kalian memang dekat sama dia, kasih tahu. Cuma apa namanya? Itu kan jadi apa namanya tuh? Kita juga kadang-kadang nyomot kan. Janganlah gini ya. Aku pun mungkin ada beberapa sempat nyomot, cuma comotnya tuh beda caranya. Comotnya tuh caranya kayak misalnya gini, di skripsi orang nih. Misalnya contoh ada metode penelitian tentang normatif menurut penjelasan hal cancel misalnya. Itu contohnya misal apa? Ahli-ahli yang lain. Nah, dia dapat pembahasan bla 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 bla, ada terus bukunya ini kan. Aku cari nih dulu bukunya atau aku cari jurnalnya ini yang bener. Bener nggak nih jurnalnya? Kita teliti dulu kan. Oh, bener ternyata. Aku cek dulu nih tahun berapa, bisa nggak digunain nih? Gitu. Karena kita kan ada tuh yang di apa namanya tuh minimal jurnal yang kita pakai tahun berapa, buku yang kita pakai tahun berapa. Kalau buku kan 10 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun. Kalau jurnal yang terbaru kalau nggak salah ya 5 tahun. 5 tahun. Nah,
Itu kita cek dulu bisa nggak kita gunain. Kalau nggak bisa udah jangan dipaksain. Kalau memang bisa itu oke, pakai aja, itu nggak masalah. Asalkan benar-benar kita baca itu secara setika. Kalau masalah joki, ya itu silakan diri kalian sendiri. Karena benar kita Ayu, bukan hanya secara moral kita merasa tanggung jawab. Cuma ya kalian kasihan lah, anggapannya orang tua kita udah ngebayain nih banyak-banyak kita kuliah. Apa sih hasil perjuangan kita gitu kan? Harusnya mendapatkan gelar kan. Jangan kita dapat gelar dengan hanya sekedar gelar aja gitu loh. Tapi secara matang kita benar-benar paham hukum, secara teori kita tahu, apalagi tentang skripsi kita gitu. Judul kita harus hafal nih utamanya, metode apa kita harus hafal, itu harus benar-benar hafal. Kalau judul kita nggak hafal kan kurang ajar sih. Jujur itu kurang ajar. Maksudnya ya udahlah, itu batas-batasnya mereka, pemikiran mereka itu masalah mereka. Cuma sekarang ya alangkah lebih baiknya memang skripsi itu dibuat dengan jujur, skripsi itu dibuat dengan dengan hasil usaha kalian sendiri, dan tentunya perlu yang namanya kalau istilahnya the guy aluh bang ngaluhin, ngerti sing? Asik. Gimana? Mungkin bahasa Bali ya. Bahasa Indonesia. Bahasa Bali. Jangan gaya yang gampang kalian gampangin gitu maksudnya. Ngerti nggak artinya itu? Ngerti. Yang apa aja lah kalian ngerti ya. Pokoknya gini, buatlah skripsi itu yang benar-benar kalian buat sendiri, dibuat sederhana, dan emang hasil dari karya kita sendiri. Skripsi itu sebenarnya gampang teman-teman ketika itu sudah selesai. Bener nggak? Ya pokoknya itu ketika kalian udah selesai pasti ikhlas ya. Maaf ya, gampangnya ternyata buatnya. Itu udah selesai loh. Ternyata gini ya strukturnya. Itu kalau benar-benar kalian buat. Kalau kalian sama kalian joki gitu misalnya, udah kelar kalian nanti di sidang. Apalagi di bimbingan teman-teman. Bener. Makanya udah buatlah yang sederhana, buatlah memang sesuai kemampuan kita, dan ingat jujur itu harus kita tekankan dulu buat skripsi. Itu sih. Oke, mungkin ini juga menjadi reminder nih buat teman-teman Tunaswiris yang mungkin hari ini berada di semester akhir atau lagi sedang menempuh skripsi nih. Kayak misalnya juga dari Krisnanda yang hari ini semester 7, mungkin juga jadi reminder buat teman-teman di luar sana. Jadi kita harus membuat skripsi yang mungkin jujur, jadi memang karya sendiri lah originalitasnya gitu loh. Nah, tapi nih aku mau nanya Kak, jadi berapa lama sih kira-kira idealnya teman-teman di luar sana untuk ngebuat skripsi itu gitu? Jangka waktu ya, Bang? Iya benar. Kalau menurut kakak percaya setiap orang itu punya timeline-nya mereka masing-masing. Oke. Jadi kalau misalkan ditanya waktu yang ideal, sebenarnya nggak ada sih. Yang penting kalian itu nggak lewat dari 4 tahun lah. Kalau misalkan harapan dari institusi kan seperti itu. Iya benar. 4 tahun itu udah selesai. Tapi kalau ditanya idealnya berapa lama ngerjain skripsi, itu tergantung ke individu masing-masing. Karena kan kita nggak bisa nyamain juga situasinya satu orang dengan orang lainnya. Misalkan kalau kakak dulu ngerjainnya emang karena nggak ada pekerjaan lainnya gitu, nggak ada sambil kerja, nggak ada ambil kerjaan apapun, jadi bisa fokus lah gitu buat ngerjain. Tapi kan beda juga case-nya kalau sama teman-teman yang ternyata mereka itu sambil ada kerjaan sampingan juga, atau mungkin harus bantu orang tua, itu kan beda juga. Jadi kalau ditanya soal ideal waktu itu balik lagi ke individunya sih. Cuman yang terpenting adalah kalian tuh tahu gitu prioritas kalian sendiri tuh kayak gimana, timeline kalian tuh seperti apa. Kalau saran kakak dari sekarang itu kalian udah bikin nih ancang-ancang kalian tuh pengen lulus di bulan apa sih gitu. Jadi target kalian itu udah jelas gitu. Jadi kalau misalkan kalian teman kalian udah sidang, ya udah biarin aja mereka sidang gitu. Karena mereka mungkin udah punya plannya sendiri gitu. Aku punya situasiku sendiri dan aku udah punya planku sendiri juga. Sekarang aku tinggal fokus ke hal ini aja. Karena jujur kakak tuh ngerasa, mungkin ini teman-teman mulai ngerasain juga ya semester akhir. Kalian udah mulai ngeliat, oh si A udah ngajuin nih, aku bahkan belum ketemu topiknya gitu. Si B ternyata udah mulai sidang aja. Belum lagi abis ini udah tiba-tiba ada yang udah wisuda, apalagi udah fotoan gitu kan, depan rektorat udah ada yang ngepost, itu kan ada nge-trigger juga. Iya benar. Cuman yang harus kalian pahamin adalah balik lagi ke plan kalian masing-masing, goals kalian masing-masing. Kalian harus percaya kalau misalkan tiap orang tuh emang punya timeline-nya. Beda ya, orang yang emang
melakukan sesuatu itu emang udah jelas ada tujuannya, udah jelas ada plan seperti apa, sama orang yang emang cuma mencari pembenaran aja gitu. Misalkan ada yang ya udahlah biarin aja dia aja, terus dia udah selesai biarin aja, aku nanti juga bisa kok nyusul, tapi dia tuh nggak ngelakuin apa, itu beda gitu sama hal itu. Makanya kakak highlightin banget, emang nggak ada waktu ideal, tapi kalian seenggaknya harus punya target sendiri. Oke, mungkin punya timeline lah ya untuk skripsi itu. Dan mungkin ada juga tadi ada FOMO-an atau tidak FOMO-an ya. Oke, mungkin dari Kak Yogi sendiri gimana Kak? Aduh, oke. Kalau dari aku sendiri, masalah timeline tuh bener kata Ayu, diri kita sendiri yang ngatur. Tetapi secara surat SK bimbingan ya. Iya, itu ada gininya tuh waktunya kok. Ketika memang kalian udah lewat dari jangka waktu bimbingan berapa tahun aku lupa, itu bakal diganti pembimbingnya, emang ada kendala dan sebagainya. Nah, tapi secara rincian minimal penelitian tuh 3 bulan. Oke. Nah, sebelum 3 bulan ini, misal gini teman-teman, oke, buat teman-teman yang ambis nih, untuk teman-teman, jangan kalian maksa-maksa. Yang contoh nih misalnya, SK kalian di bulan September gitu, dan kalian maksa pengen sidang di bulan Oktober meskipun udah selesai penelitiannya ya, itu kalian nggak bisa. Itu secara aturan tuh nggak boleh. Oleh sebab itu, kalau memang kalian pengen sidang kalian cepet-cepet, tolong ajunya cepet-cepet juga. Karena timeline minimal penelitian nih. Karena aku sih ngasih saran yang ambis-ambis dulu nih. Karena minimal penelitian kalian itu 3 bulan di SK. Aku nggak tahu sekarang aturannya berubah apa nggak. Karena kemarin tuh tetap 3 bulan tuh sebagai patokan. Kalau memang kalian memang di SK kalian tanggal 26 September contoh, mungkin kalian bisa sidang tuh setelah 26 Desember ya. Desember atau gini, November. Pokoknya itu dah. Kalian tuh harus ambil minimal jangka waktu dari SK itu untuk teman-teman yang ambis nih. Kalau kalian nggak ambis, misal ada kendala atau sebagaimanapun itu, ya ambillah maksimal waktu SK-nya itu berapa. Mungkin ada nanti kalau kalian mau pengen bener tahu itu, tanya coba Bu Trisna atau Bu dari akademik dan sebagainya. Itu kan tanya, Bu, kapan sih saya batas waktu nih bimbingan gitu. Nah, dari sana kan bener bisa yang dibilang Ayu tadi, rangka tuh. Misalnya, aku target nih wisuda Februari harus gitu. Contoh nih, aku target wisuda Agustus harusnya nih gitu. Kalian bisa rangka nih, setiap hari itu berapa halaman sih harus bisa kerjain gitu. Karena aku kemarin jujur pakai target, karena aku memang punya target tuh Desember sidang gitu. Bukan ambis ya, karena memang ada syaratku sendiri. Jujur teman-teman, aku memang secara gini aku nggak kumlot ya teman-temannya, karena itulah targetku, gimana secepat-cepatnya aku bisa sidang, secepat-cepatnya aku nggak bayar UKT. Ngindarin UKT semester 8 sih, siapa yang nggak mau udah bayar UKT kan, nggak ya gitu. Nah, karena aku punya target sendiri di sana, per hari itu aku selalu minimal 1 lembar. Itu aku punya target. Per hari 1 lembar. Nah, oleh sebab itu kemarin aku kendala memang di SK. Nah, aku sudah selesai, aku nggak boleh ujian. Adalah spare aku waktu untuk nyiapin aku sidang. Gitu. Maka oleh sebab itu, benar-benar kalian ngatur waktu, skala prioritas itu harus benar-benar, apalagi kalian di semester 7 sekarang, semester 8, atau yang mungkin yang sudah lewat ya, mungkin udah ancang-ancang benar-benar harus serius ya di skripsi ini gitu. Karena kita juga harapan orang tua kan. Anggapannya harapan orang tua, belum lagi harapan semeton keluarga, STT. Enggak. Harapan bangsa. Ya. Oke. Canda ya. Oke, mungkin Kak mau nanya khusus buat Kak Yogi nih. Mungkin jadi referensi juga buat teman-teman di luar sana. Kalau misalnya dia 1 hari ini targetnya 1 lembar nih ceritanya. Berapa lama kira-kira itu dalam menyelesaikan? Oke. Gini, kalau aku punya target, karena minimal penulis skripsi itu kan 60 ya. 60 halaman apa 64, aku lupa. Cuma di atas 60 tuh udah aman. Nah, ketika kalian sudah punya target misalnya nih, 1 hari itu janganlah 1 lembar, 1 paragraf aja gitu. 1 paragraf aja itu nggak masalah. Yang penting kalian buat di dalam 1 hari itu. Kalau aku memang cadar 1 lembar, dan hasilnya adalah aku penelitian itu 2 bulan. Hasilnya 2 bulan. Jujur itu full pure 2 bulan. Dengan aku berkegiatan di KPRM, kemarin juga yang sebagainya. Itu pure 2 bulan. Dan aku ada spare waktu sekitar 2 minggu, 3 minggu memang untuk buat sidang skripsi. Itu
itu menurutku range waktu yang sangat banyak ya untuk kita nyiapin diri sendiri kita. Apalagi ketika kalian sudah selesai skripsi nih, itu banyak lagi kendalanya apa? Kalian harus ngajuin lagi nih, ngajuin ujian, ngajuin nunggu SK SK penguji. Gitu kalian harus benar ngajuin, karena kita nggak bisa por kita udah selesai nih Bu, saya udah ACC nih, pembimbing 1, pembimbing 2 ACC gitu kan karena ketika skripsi itu kita dari bab 1 itu kita pembimbing 1, bab 1 sampai bab 4 itu kita di pembimbing 2, dan kembali lagi di bab 1 sampai 5 itu kita langsung kembali lagi ke pembimbing 1, apakah diterima atau enggak itu kan urusan mereka. Benar. Kendalanya adalah bukan hanya di sana aja, tapi secara administrasi juga kita kadang-kadang kendala. Belum lagi hari libur mau dipotong, belum lagi acara-acara mereka kan. Benar. Itu buat kalian bener-bener timeline yang mungkin jauh sebelum hari memang target kalian, oke, aku mau target 28 Desember aku harus sidang. Gitu misal contoh. Aku harus spare nih waktunya nih gitu. Apalagi kalian mau pengen cepat wisuda. Janganlah pepet-pepet kalian sidangnya tuh setelah wisuda teman-teman. Misalnya nih punya target wisuda Februari. Paling enggak kalian tuh butuh 2 minggu untuk ngurusin dari skripsi sidang, revisi, bawa ke pembimbing dan penguji, itu spare-nya 2 minggu. Itu ada spare-nya, atau bisa kalian lebih seminggu itu malah nggak masalah itu. Nah, kendala yang sering terjadi adalah mereka telat dapat slot wisuda karena kita kan rebutan wisudanya. Bener nggak ya? Karena rebutan kita nih, apalagi kalian belum ada kendala PD Dikti lagi, kayak aku kemarin kendala PD Dikti, SKS itu kurang, itu lagi ngurus ke rektorat. Makanya kalian tuh bener-bener spare setelah sidang. Kalian ada lagi tugas itu ngembaliin revisi sama pembimbing sama penguji. Habis itu kalian ngasih skripsi ke mereka, tanda tangan. Habis itu lagi kalian ngurus untuk masalah yudisium dan wisuda, dan itu memerlukan waktu yang mungkin menurutku lumayan ya. Oleh sebab itu ya atur waktu kalian di sana. Itu teman-teman, mungkin itu ya. Mungkin nih ngelihat tadi prosesnya sangat rumit, tapi mungkin ini juga jadi pelajaran buat teman-teman biar bisa well prepare, biar bisa menyusun timeline lebih baik lagi ke depannya gitu. Mungkin tadi pertanyaan dari Gusrian itu adalah pertanyaan terakhir ya Kak kebetulan untuk sesi podcast kali ini. Jadi untuk terakhir mungkin bisa kasih closing statement Kak untuk teman-teman Tunas Juris terkait dengan penyusunan skripsi ini, mungkin bisa kasih motivasi atau tips and trick terkait dengan skripsi. Silakan Kak. Sebentar ya. Untuk ini quotes ya, jadi untuk di akhir sebagai penutup mungkin kakak pengen bilang semangat aja buat teman-teman yang lagi skripsian. Intinya jangan dibuat ribet lah ya. Apa yang kalian jalanin ya udah jalanin aja, dan jangan pernah merasa diri kalian tuh berjalan sendirian. Jangan ngikutin aku yang dulu yang ngerasa segala hal bisa aku selesaiin sendirian. Kalian harus bisa juga koordinasi, komunikasikan dengan teman-teman kalian lainnya. Pastikan juga kalian punya support system yang memang sangat-sangat positif membantu kalian, karena jujur itu sangat membantu banget. Jadi buat teman-teman, mulai dari sekarang kalian harus sudah pikirkan rencana kalian ke depannya seperti apa. Skripsi itu nggak harus yang luar biasa banget, kalian mulai dari hal yang simple. Jangan takut salah, karena kalian itu punya pembimbing, dan tugas mereka lah yang buat membimbing kalian supaya nantinya kalian bisa menghasilkan suatu penelitian yang memang berguna dari segi ilmu pengetahuan maupun kepada masyarakat. Kalau dari Kak Egi? Kalau aku sederhana aja, teman-teman, kalian tuh dikejar oleh waktu, kalian tuh dikejar oleh umur. Bukan hanya umur aja kalian ngejar, tapi juga kalian dikejar oleh deadline. Semakin cepat kalian lulus, kalau aku tuh pegang prinsip adalah semakin sedikit saingan kalian. Nah, oleh sebab itu manajemen waktu itu harus yang pertama. Habis yang kedua, janganlah kalian jangan sampai stuck atau kalian putus asa ketika buat skripsi ini, karena ketika kalian merasa tetap putus asa, hal-hal negatif itu bakal kepikiran terus, itu nggak bakal menyelesaikan masalah kalian. Oleh sebab itu, carilah hal-hal yang positif. Kalau memang kalian stuck dalam buat skripsi, kalian perlu healing, silakan healing. Kalian perlu misalnya mau buat sesuatu yang memang nggak berkaitan dengan skripsi, itu nggak masalah. Carilah kesibukan yang memang di luar skripsi. Habis itu, ingat ini, skripsi yang bagus itu bukan skripsi yang sempurna teman-teman. Aku pun ngerasa skripsiku belum sempurna, dan itu banyak revisi juga. Dan ya aku
mungkin setelah kalian sidang itu kalian ngerasain. Oke. Pokoknya skripsi yang bagus itu adalah skripsi yang selesai. Oke. Skripsi yang selesai ya. Pokoknya apapun itu selesaikanlah gitu loh. Kalau kita kan udah selesai, udah itu nggak jadi kendala dan nggak jadi beban lagi kita. Oke. Itu aja sih cukup. Oke, ini juga mungkin jadi reminder buat teman-teman dari Kak Ayu dan Kak Yogi. Jadi skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai gitu ya Kak ya. Oke, jadi mungkin itu dari podcast pada hari ini, Icis. Oke, mungkin terakhir gitu dari kami juga sebagai mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Udayana angkatan terakhir saat ini, kami juga ingin kepada teman-teman semua, terkhususnya bagi teman-teman yang sedang menyusun skripsi supaya tetap semangat. Ingat tujuan kalian, ingat target kalian, karena selama kalian berkuliah di sini, tujuan kalian di sini adalah untuk bagaimana bermanfaat kedepannya bagi masyarakat gitu. Jadi sekian dari kami. Oke, terima kasih. Dadah. Semangat.